Apa? Kulit Xiaoyong tiba-tiba berubah, dan kemudian dia melihat raja berikutnya. Tubuh raja hanya 100 kaki sebelumnya. Dengan Jian Wushuang menyerap 30% dari darah dan kekuatan, ketika alis mengembun 4 bintang, kekuatan raja segera berubah secara dramatis, dan tubuhnya melonjak hingga 1000 kaki. Pada saat ini, tubuh besar raja melayang tidak jauh dari Xiaoyong, dan mulutnya yang besar sudah terbuka. Misteri bulan purnama, Jiu Kusenguang. Raja-raja menggeram, dan semburan cahaya kemerahan tiba-tiba muncul dari mulut terbuka dari cekungan darah. Cahaya kemerahan ini membawa rasa kehancuran yang kuat, tetapi waktu meletus menuju tempat Xiaoyong berada. Keluar, lampu merah tua membentuk seberkas cahaya, meledak dengan kecepatan luar biasa, melewati kekosongan panjang dan datang ke sisi Xiaoyong, menembak langsung ke kepala Xiaoyong. Tidak, wajah Xiaoyong Na yang benar-benar terdistorsi memancarkan kengerian, dan tubuhnya bergerak mundur tanpa sadar. Retret ini, meskipun berhasil menghindari sinar merah tua itu, tidak dapat lagi menahan jari kehancuran Jian Wushuang. Anjing tua Xiaoyong, mati. Jingtian meraung melalui kekosongan. Bangrong gelombang saya melihat bahwa jari penghancur yang bergerak di dunia benar-benar berada di atas kita. Tidak, Xiaoyong meraung keras, matanya berputar dengan mata, tetapi di bawah jari raksasa emas, tidak ada perlawanan, dan jari raksasa emas itu menekan langsung ke tanah di bawah. Jari raksasa emas itu menghancurkan Xiaoyong dan menyentuh tanah. Boom! Sebuah lubang besar dan tak bernoda segera muncul di tanah, dan banyak kerikil diangkat dengan gila, dan ketika kekuatan jari raksasa emas itu berangsur-angsur meletus, lubang itu terus turun ke kedalaman yang sangat dalam, menyebar. Lingkupnya juga semakin luas. Gempa bumi, semuanya diam. Seluruh dunia terjerumus ke dalam badai energi yang sangat besar. Arogansi dari badai energi ini, bahkan para Taois di dua kamp besar di medan perang, berubah warna sekaligus, dan segera bentuk tubuh mereka meledak. Dan ketika semua ini benar-benar tenang, semua orang melihatnya lagi. Dokter anti hantu, Raja Konyol memainkan selir jahat melihat ini, semua orang terkejut. Saya melihat bahwa kota kekaisaran yang sangat besar dan megah yang menempati wilayah mode benar-benar menghilang, dan menggantinya dengan lubang yang mengerikan yang telah menyebar hingga puluhan ribu mil dan tidak memiliki dasar. Seluruh kota kekaisaran berubah menjadi lubang ini. Di bawah lubang, ada tanah tandus. Terkejut, suatu kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang ke pikiran semua orang. Dan momen selanjutnya, pengaliran darah dijarah dari dasar lubang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pengalir darah ini jelas-jelas panik. Setelah menyapu keluar dari lubang, itu hampir melarikan diri, menuju kamp orang-orang Xia pergi. Streamer berdarah berhenti oleh tubuh Xia Tao, dan kemudian secara bertahap muncul ke arah sosoknya. Dia memiliki rambut abu-abu perak pada saat itu, tetapi dia sangat pucat saat ini. Wajahnya tak terhitung lebih tua dari sebelumnya. Kulitnya benar-benar kering dan berlumuran darah. Yang paling penting adalah napasnya. Lemah dan miskin. Bahkan penghormatan Tao pada umumnya. Keadaan seperti itu umumnya hanya tersedia ketika seseorang kehabisan minyak. Tetapi setiap orang memiliki kejutan yang tulus, angka ini ternyata merupakan kartu terbesar suku Xia, Xiaoyong, leluhur suku Xia. Nenek moyang tua, banyak orang Xia menghormati Tao, dan ketika mereka melihat Xiaoyong begitu lemah dan mencapai keadaan ekstrim, mereka semua sangat marah, dan pada saat yang sama, ledakan misterius muncul di lubuk hati mereka. Nenek moyang mereka selalu menjadi mitos di antara orang-orang Xia mereka. Mitos ini sudah tak terkalahkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan dinasti Tang Timur, tempat keempat kaisar berada di masa kejayaannya, memiliki banyak keresahan tentang orang-orang Xia mereka karena leluhur mereka. Tapi sekarang, di mata mereka, leluhur yang luar biasa ini begitu lemah. Anda tahu, lawan yang dihadapi nenek moyang mereka hanyalah kondisi abadi. Bermartabat, ia berperang melawan alam abadi, tetapi yang terakhir dipaksa ke bidang seperti itu dengan cara lain. Bagaimana ini mungkin? Semua orang berteriak dan menjerit-jerit. Serangan balik yang tak terbatas Canon Fodder ini dan pada saat itu, wajah Xiaoyong merah, seolah-olah pendarahan datang, tatapannya menatap pusat lubang, sosok naik perlahan, sosok itu 10 kaki tingginya, dan seluruh tubuhnya gelap. Kulit keemasan, di kaki menginjak kaki yang penuh dengan binatang belatung, dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, tubuh masih dipenuhi dengan horor yang mengerikan. Bocah ini, aku hampir mati di tangannya. Xiaoyong menggenggam tangannya,
dan matanya dipenuhi amarah. Pada tubuh besar Raja Wu, niat Jian Wushuang untuk membunuh belum melemah sama sekali. Jauh di dalam mata emasnya yang gelap, kemarahan yang mengamuk masih menyala, menatap lurus ke arah Xia Yong. Aku tidak bisa membunuhnya dengan jari itu. Jian Wushuang tidak senang. Dia seharusnya mengolah misteri penyelamatan yang sangat unik. Misteri ini menyebabkan dia untuk mengambil kehidupan, tetapi meskipun kehidupan telah diambil, harganya tidak boleh kecil. Melihat kelemahannya, aku takut tidak ada selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Suara raja terdengar di hati Jian Xuang. Semakin kuat Anda, semakin sulit untuk pulih setelah cedera. Seperti murid kuno Wang, dia menderita banyak kerusakan bertahun-tahun yang lalu, dan kekuatannya telah hilang. Dia telah tinggal di gerbang kuno untuk memulihkan kekuatannya selama bertahun-tahun, tetapi setelah bertahun-tahun, dia hanya pulih kurang dari 10%, yang menunjukkan bahwa dia pulih kesulitan. Xia Yong ini, kamu harus mati. Mata Jian Wu melepaskan niat membunuh yang gila, tetapi tubuhnya hanya bergerak, tetapi tubuhnya bergetar. Saat berikutnya seteguk darah memuntahkan secara langsung, dan rasa sakit yang tajam dari bagian tubuh yang paling dalam juga meledak. Jian Wushuang, jangan gila. Raja para raja bahkan berteriak, darah Luo Zhen sangat kuat meskipun itu akan menyebabkan Anda meledak dari kekuatan Anda dalam waktu singkat, tetapi bekuas dari darah itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda tahan. Terjangkau, sekarang Anda, tubuh telah mencapai batas bantalan. Anda tidak memiliki kekuatan bertarung lagi, menyerah. Tidak mungkin. Jian Wushuang menggeram, dan matanya merah. Meskipun masih ada sedikit alasan, ada kemarahan dan kegilaan yang tak ada habisnya. Agar sedingin es, bahkan jika aku bertarung dengan tubuh fisik ini sepenuhnya dan bahkan mati, aku akan membunuh Xia Yong dan menghancurkan orang-orang Xia. Suara Jian Wushuang dengan suara yang menentukan bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kekuatan darah di tubuh Jian Wushuang dimaksudkan untuk bergegas menuju esensi Na Luo Zhen lagi. Dia bahkan berencana untuk secara paksa menelan lebih banyak kekuatan darah lagi. Jian Wushuang, jangan impulsif. Jangan impulsif. Pacar kecilmu belum mati. Suara cemas Raja Wang terdengar, menyebabkan aksi pedang yang tak tertandingi berhenti tiba-tiba. Tidak mati. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi berada di sana. Itu belum mati. Lihat dirimu lebih dekat, teriak Ye Wanglian. Alam bawah sadar Jian Wushuang melirik ke arah kekosongan tidak jauh. Mantel putih yang hampir bernoda embun beku merah darah mengambang di sana dengan tenang, dan seluruh tubuhnya memiliki penghalang energi yang berat. Penghalang energi ini digantikan oleh kain seperti es ketika pedang prajurit pecah, tujuannya hanya untuk melindungi daging seperti es. Kemudian dia tidak terpengaruh dalam pertarungan dengan Xia Yong. Tapi sekarang Jian Wushuang menatap Leng Rusuang dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa masih ada jejak napas dalam tubuh Leng Rusuang. Meskipun napasnya redup, jika ada, jelas ada desahan lega. Bukankah itu mati? Mata Jian Wushuang meledak menjadi ekstasi. Yah, pendosa bawaan, akan aneh jika dia bisa mati dengan cara yang sederhana, tetapi jika kamu menunda sedikit lagi, maka dia mungkin benar-benar mati. Raja-raja tidak marah. Jian Wushuang menjadi tenang dalam sekejap, dan pada saat ini dia tidak bisa berurusan dengan Xia Yong itu, tetapi segera terbang menuju dingin seperti es. Datang ke Leng Rusuang, Jian Wushuang memegang Leng Rusuang langsung di tangannya. Raja Wang, masuk ke tubuhnya dan sembuhkan dia, teriak Jian Wushuang. Dia tahu bahwa kemampuan pemulihan Mochizuki tidak hanya dapat memulihkan dirinya sendiri dan dewa kuno parasit, tetapi juga menyembuhkan orang lain. Ketika dia berada di keluarga dewa kuno, dewa-dewa kuno itu membiarkan Mochizuki memasuki tubuhnya dan dia menyembuhkannya. Ke dalam tubuhnya, kalau saja semua orang baik-baik saja, dia tidak bisa melakukannya. Orang berdosa dan dosa bawaan terjerat, dan aku akan masuk ke tubuhnya dengan kecurigaan yang lama. Raja berkata dengan marah, dan kemudian berkata lagi, tenang, dia tidak bisa mati bersamaku. Setelah mendengar ini, Jian Wushuang mengangguk diam-diam, mengikutinya dan segera menatap saudaranya Sue Lingtian. Saya melihat bahwa Sue Lingtian terluka parah oleh Xia Yong untuk menghentikannya, tetapi Sue Lingtian jauh lebih baik daripada dingin, dan sudah berdiri lagi dan pergi ke kekosongan untuk memulihkan lukanya. Untungnya, saudaraku baik-baik saja, Jian Wushuang akhirnya lega. Jika sedingin es atau kakaknya mati karena dirinya sendiri, ia harus menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Selanjutnya,
Jian Wushuang memandang medan perang sekitarnya lagi. Medan perang pada saat ini, terlepas dari jarak terjauh, murid kuno Wang dan divisi Angkatan Laut masih berjuang dengan panik, dan sulit untuk memisahkan kemenangan dan kekalahan. Pertempuran antara dua kubu lainnya mendekati akhir. Pahlawan terakhir banyak kaisar yang kuat di Kam Lengdi dan klan Xia berpikir bahwa tembakan Xia Yong akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi perang, tetapi tidak berharap bahwa Xia Yong akan dikalahkan oleh pedang tanpa tangan di alam abadi, dan dikalahkan. Sengsara, situasi saat ini adalah satu sisi. Di Kam mereka, hanya Lengdi, Xia Tao, dan Xia Ming tetap didukung, tetapi kekalahan mereka cepat atau lambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin. Mata Lengdi merah padam dan wajahnya yang dingin benar-benar bengkok. Dia melihat-lihat medan perang, tetapi hatinya dipenuhi dengan keengganan. Dia tidak mau. Akumulasi kaisar selama bertahun-tahun hanyalah langkah terakhir. Bagaimana kaisar ini bisa dikalahkan? Tidak, kaisar tidak akan pernah dikalahkan, apalagi di tangan nama keluarga Xiao ini. Divisi nasional, divisi nasional. Kaisar Leng menjerit, dan jeritan itu begitu keras sehingga semua orang di medan perang sekitarnya memandangnya. Di medan perang terjauh, Gutong dan Peramal masih berjuang dengan panik. Gutong, dewa kuno dari keluarga kerajaan berbintang 7, belum pulih hingga 10% meskipun kekuatannya rusak. Namun, kekuatan tempur kurang dari 10% ini masih mengejutkan, dan dalam kombinasi dengan banyak misteri kuno, itu bahkan lebih sombong. Dan Peramal nasib, dalam hal kekuatan nyata, memang bukan lawan Gutong, tetapi mengandalkan baju besi jahat darah, itu sudah cukup untuk bersaing dengan Gutong. Kekuatan bertarung mereka berdua telah melampaui Dao Zun dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pertempuran antara kedua pria itu juga gelap, dan adegan pertempuran sengit jauh dari sebanding bahkan jika Jian Wushuang bertarung dengan Xia Yong. Tidak ada yang berani mendekati dalam jarak 100.000 mil dari mereka berdua, takut bahwa akibat dari pertempuran sengit akan menyebar kepada mereka. Ketika suara Lengdi datang dari medan perang lain, mata pria tua Peramal yang berkelahi dengan Gutong tidak bisa membantu. Xia Yong, bahkan kalah dari seorang pria kecil. Sayang sekali, Peramal itu berbisik di dalam hatinya. Dan murid kuno itu tidak bisa membantu tetapi melihat Jian Wushuang beberapa mata lagi, dan tersenyum di sudut mulutnya, pria kecil yang baik, dan bahkan memiliki darah bangsawan. Guosi, pikirkan cara, kita tidak akan kalah. Suara Li Xiao dari Leng didatang lagi. Dokter selir aktif, Ao Jiao Leng Wang, Anda harus baik bagaimanapun. Wajah Peramal itu tenggelam, tetapi di matanya ada cahaya redup. Dia tidak berbicara secara langsung, tetapi diam-diam memanggil Kaisar Leng, cepat, mulailah pertempuran besar. Memulai tim besar, sekarang, Lengdi berkata beberapa saat kemudian, tetapi kemudian dia berkata, tapi persiapan kaisar ini tidak cukup. Aku tidak terlalu peduli tentang itu. Mulai formasi sekarang. Bahkan jika kamu belum siap, kamu masih bisa mendapatkan manfaat besar, tetapi jika sudah terlambat, kamu dan aku takut bahwa aku bahkan tidak bisa mendapatkan rambut. Cepat, jangan ragu. Lengdi mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia juga melangkah dari angin dan ombak ke hari ini, menjadi permaisuri negara besar yang bertanggung jawab, bertindak secara alami dan tegas. Dia juga menilai situasi di depannya, dan segera memperhatikan. Oke, Kaisar sekarang akan memulai pertempuran besar. Leng di berkhotbah. Itu dia. Peramal itu tersenyum dingin. Di medan perang, Kaisar Leng, yang dikalahkan oleh Kaisar Xiaodi, tiba-tiba mundur, tetapi segera berhenti dalam kehampaan. Xia Yong, kamu sudah siap. Lengdi menarik sedikit dari kejauhan dan pucat Xia Yong di kejauhan. Ketika Xia Yong, yang dijaga oleh beberapa pria kuat etnis Xia, mendengar ini, sudut mulutnya tertarik. Apakah kamu akan mulai sekarang? Wajah Xia Yong dingin dan dingin, tetapi ada kilatan cahaya di matanya meskipun aku tidak sepenuhnya siap, dan kondisiku saat ini sangat lemah, tetapi situasinya saat ini, aku tidak peduli. Dengan begitu banyak, Anda bisa mendapatkan manfaat sebanyak yang Anda bisa. Silakan, Xia Yong menjawab, tetapi tubuhnya menjadi sangat bersemangat. Di atas kekosongan, wajah Kaisar Leng memiliki martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah tatapan banyak dewa Tao di sekitarnya, dia membalikkan tangannya dan segera menambahkan cap panas. Di atas simbol pesanan ini, memancarkan napas yang sangat unik. Lengdi Yinfang menggigit,
tetapi momen selanjutnya adalah menghancurkan simbol ini secara langsung. Begitu Yufu hancur, dia segera memiliki kekuatan aneh untuk menyebar. Banyak orang di kamp Kaisar Xiaodi melihat mata dan mata mereka mengecil ketika mereka melihat pemandangan ini, dan hati mereka merasa tidak enak. Leng Di dan Xia Yong panas dan gila dengan wajah. Di medan perang yang jauh, lelaki tua peramal itu melihat pemandangan ini, tetapi menunjukkan senyum aneh, dan api samar di matanya melonjak tidak normal. 36 rumah dari dinasti Tang Timur. Ini adalah salah satu dari 36 rumah, Ernst dan Yang. Meskipun pertempuran di kota kekaisaran, pertempuran itu begitu samar dan geras sehingga jauh, tetapi rumah ini jauh dari ratusan juta mil jauhnya. Dan tidak terpengaruh. Seluruh rumah juga tenang. Bahkan pemilik Ernst dan Yang Mansion, meskipun dia telah diberitahu bahwa perang sedang berlangsung di kota kekaisaran, tidak memiliki niat rekonsiliasi, bahkan dia tidak berpikir untuk membantu Kaisar Leng atau Kaisar Xiao. Awalnya tenang, tapi tiba-tiba, gelombang tanah di Ernst dan Yang mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Ini, ada apa? Aku dengar perang-perang dunia sedang meletus di kota kekaisaran saat ini. Apakah perang itu terlalu besar dan bergolak yang menyebar ke sini? Seru dari segala penjuru Ernst dan Yang. Semua orang ketakutan dan bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi. Bahkan pemilik Ernst dan Yang Mansion tidak tahu. Di sebuah kota besar di pusat Ernst dan Yang, kota ini paling bergetar. Pada saat ini, ada retakan padat di tanah di pusat kota. Retakan ini dinaikkan ke atas seolah-olah ada sesuatu. Dari bawah tanah, menerobos bumi. Beberapa saat kemudian, benda-benda di tanah akhirnya naik perlahan. Ini sebenarnya adalah pilar batu dengan tubuh hitam dan pola misterius Pilar batu hitam ini memancarkan suasana kuno dan agak jahat, sangat besar dan menempati hampir 10% dari seluruh kota. Setelah naik dari tanah, ia masih naik ke atas dengan kecepatan luar biasa hingga tingginya mencapai 10.000 kaki sebelum berhenti di sana. Pacar saya yang sangat kedinginan pilar batu hitam yang penuh dengan pola misterius berdiri begitu tenang di pusat kota ini, dan kemudian memancarkan lapisan di antara banyak prajurit di kota ini. Sinar abu-abu berkabut, sinar abu-abu menyebar ke segala arah, dan kota itu tertutup dalam waktu singkat, dan kemudian terus menyebar. Dalam waktu singkat, lapisan abu-abu ini telah menyelimuti seluruh kota Ernst dan Yang. Pada titik ini, lapisan balok abu-abu ini tidak berhenti, dan terus menyebar. Tidak hanya ini adalah Ernst dan Yong's Mansion, tetapi juga Tianyi Mansion dan Yuhong Mansion. Ada total 36 tempat tinggal di dinasti Tang Timur, tetapi pada saat ini di masing-masing dari mereka ada yang menjulang tinggi pola misterius dan pola misterius pilar batu hitam kuno naik. 36 rumah, 36 pilar batu misterius. Dan lapisan cahaya abu-abu yang dilepaskan oleh pilar batu ini benar-benar menutupi seluruh wilayah provinsi, dan kemudian terus menyebar. Dalam sekejap mata, sinar cahaya abu-abu membentuk pesona besar, menutupi seluruh wilayah tak berujung dari dinasti Tang Timur. Ketika pesona ini muncul, 36 rumah besar dari dinasti Tang Timur diguncang oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar prajurit ini tidak diketahui, sehingga mereka tidak tahu untuk apa kantong itu, tetapi mereka segera mengetahui bahwa kantong itu menutupi seluruh Tang Timur dan sepenuhnya mengisolasi mereka dari dunia luar. Di dalam pesona, apalagi pergi, mereka bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Hei, apa yang salah dengan ini? Seluruh dinasti Tang Tiongkok Timur, ratusan juta praktisi, panik. Daerah kantong yang meliputi seluruh Turkmenistan Timur secara alami akan menutupi kota kekaisaran yang telah menjadi lubang raksasa. Di medan perang, banyak gerbang Tao di dua kam memandang ke atas, melihat pesona abu-abu di kekosongan di atas, sebagian besar berkerut, dan Xiao Di dan Yun Di, wajah mereka benar-benar suram. Yi, kamu berani melakukan ini. Xiao Di mengucapkan dengan marah, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Haha, tidak ada panah berputar ketika membuka busur. Karena kaisar ini memilikinya, dia tidak akan pernah kembali. Leng Di menghadapi dingin. Sialan, Xiao Di menggigil. Kaisar Leng tertawa, lalu Xia Yong juga mendatanginya pada saat ini. Keduanya berdiri berdampingan, mata mereka sangat panas melihat kekosongan di atas. Dunia seni bela diri, Kaisar telah menghabiskan bertahun-tahun menciptakan 36 pilar surga, dan sekarang saatnya untuk membalas Kaisar.
Mata Kaisar Leng diam-diam membocorkan kegilaan. Tunggu lama, akhirnya di sini. Xia Yong sangat antusias. Banyak pemain kuat yang hadir sebagian besar bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai ke kekosongan yang jauh, perlahan-lahan dengan aliran energi aneh kuning keemasan, banyak pria kuat di medan perang semua menatap. Jadi, ini keberuntungan. Kamu tidak mungkin salah, itu keberuntungan yang dikumpulkan Dongtu datang selama bertahun-tahun. Seluruh medan perang, seluruh dunia, ketakutan. Ini keberuntungan. Suara raja dengan sedikit kekhawatiran terdengar di hati Jian Wushuang. Qiyun, apa itu Qiyun? Jian Wushuang bertanya dengan bingung. Keberuntungan ada di dunia ini. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, dan hampir tidak ada apa-apanya. Raja Wang segera menjelaskan, sebenarnya, setiap orang memiliki keberuntungan tertentu, tetapi kekuatan dan kelemahannya berbeda. Beberapa orang dengan keberuntungan mereka sering diberkati dengan alam, yang setara dengan dimanjakan oleh langit dan bumi. Mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan daripada mereka yang kurang beruntung. Seperti kamu bisa menjadi pemberontak, membangkitkan darah dewa-dewa kuno, dan bahkan memiliki banyak harta. Ini semua karena keberuntunganmu, sangat biasa. Qiyun memiliki pengaruh besar pada prajurit biasa, dan untuk negara yang hebat, Qiyun adalah tentang naik turunnya kelangsungan hidup. Seperti dinasti Tang duniawi ini, ia telah ada di dunia ini selama bertahun-tahun, dan telah menumpuk bertahun-tahun. Ia memiliki lebih banyak keberuntungan daripada yang dapat Anda bayangkan. Sekarang, musuh di depan Anda bertarung dengan Timur. Gagasan keberuntungan besar diakumulasi oleh Turki di tahun-tahun yang panjang. Keberuntungan dinasti Tang Timur, Kaisar Leng dan orang-orang Xia menikah dan putus dengan Kaisar Xiao. Apakah karena perselisihan tentang keberuntungan ini? Tetapi bahkan jika dia bisa mendapatkan lebih banyak keberuntungan, itu hanya akan membuat mereka beruntung. Lebih dalam, apakah perlu melakukan ini? Tanya Jian Wushuang. Itu karena kamu belum mencapai level Taoisme. Kamu tidak bisa melihat atau menyentuh keberuntungan ilusi ini, kurang lebih, kamu tidak terlalu peduli, tetapi kamu telah mencapai Taoisme, terutama level atas keberuntungan ini sangat penting, Raja Wang berkata lagi. Bagi para Taois yang berada di tingkat atas, tidak hanya transportasi udara dapat sangat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan harta berharga, tetapi juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, jika akumulasi transportasi udara cukup, terlalu banyak kata-kata, para pengikut Tao terkemuka itu bahkan dapat mengandalkan uang ini untuk secara paksa menembus kemacetan mereka sendiri, kata Wang Wang dengan sungguh-sungguh. Dan orang-orang ini seharusnya membuat banyak persiapan di masa lalu, menggunakan metode matriks khusus untuk menyatukan keberuntungan dari datang Cina Timur ini, dan kemudian mengambilnya sendiri. Begitu mereka mendapatkan keberuntungan ini, mereka bisa mendapatkan manfaat besar, tapi sudah berakhir. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk, kulitnya menjadi tenang. Tidak heran pemilik Pulau Bauhinia akan mengatakan bahwa Lengdi telah melakukan terlalu banyak kerusakan. Tidak heran Yundi akan memilih untuk berdiri di kamp Kaisar Xiaodi. Ternyata Kaisar Leng sebenarnya adalah ide untuk memerangi Timur dan dinasti Tang. Harus dicatat bahwa jika suatu negara kehilangan keberuntungannya, negara ini akan hilang. Dalam kehampaan, Kaisar Xiao, Yundi, dan lainnya tampak kompleks. Dongtu datang diciptakan oleh Kaisar Tang dari dinasti Tang, dan selama bertahun-tahun, mereka berusaha membuat Dongtu datang menjadi lebih kuat. Tetapi Kaisar Leng lebih baik, demi keegoisannya, ia kurang beruntung dengan Dongtu datang. Pada saat itu karena Kaisar Xiaodi menyadari hal ini sehingga dia dapat sepenuhnya menatap Leng Emperor, dan bahkan perang pecah di kedua sisi. Yi, apa yang kamu lakukan hari ini, bagaimana kamu bisa pantas mendapatkan guru? Kata Xiaodi dengan dingin. Tapi itu hanya keberuntungan. Setelah kekuatanku menerobos, aku akan mencoba untuk menghidupkan kembali Island datang, atau hanya menciptakan kembali negara yang lebih makmur dan kuat, kata Leng Di dengan dingin. Mendengar ini, banyak kam Kaisar Xiao yang marah. Tetapi Kaisar Leng tidak bisa mengurus hal itu lagi, dia melihat keberuntungan besar yang terus-menerus berkumpul, dan matanya gila. Tiba-tiba, Leng Di mengerutkan kening. Lalu wajah Xia Yong berubah dengan sia-sia. Ketika kekayaan besar datang bersama, mereka menyadari bahwa mereka membawa kekuatan lain. Kekuatan itu benar-benar tak terduga,
dan kekuatan ini juga sangat unik. Tidak, tidak, suara raja tiba-tiba terdengar dengan sedikit ketakutan. Jenius Miscellaneous, apa yang salah? Tanya Jian Wushuang segera. Ini bukan hanya keberuntungan. Kelompok besar itu berkumpul. Bukan hanya keberuntungan Dongtu datang. Ada kekuatan lain. Jika aku tidak melihatnya, itu harus menjadi kelahiran dari semua hal. Kekuatan, dan jauh lebih baik, terlalu banyak. Suara Wang Wang kaget. Kekuatan hidup. Jian Wushuang adalah seorang yang cantik. Dia tidak asing dengan kekuatan hidup ini. Pada awalnya di dunia abadi, ketika dia baru saja mendapatkan taktik membuat keberuntungan datian, selain metode itu, taktik membuat keberuntungan datian juga mengandung misteri dan kejang spiritual. Teknik perebutan roh, pada saat itu, pedang yang tak tertandingi, dapat disebut sebagai misteri anti-celestial, kemampuannya adalah untuk menyerap kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Dia telah berada di dunia yang kekal, berkali-kali, pada titik hidup dan mati, dia mengandalkan kerahasiaan spiritual untuk mengurangi bahaya. Namun sayangnya, setelah mencapai dunia kuno, keajaiban roh penjarahan tidak banyak berguna baginya. Di atas kekosongan, Kaisar Leng dan Xia Yong juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan Kaisar Leng segera berteriak, "Guosi, apa yang terjadi? Ada apa? Gelombang-gelombang semuanya sampai pada titik ini, kamu hanya datang untuk menanyakan kepada suami apa yang terjadi." Mata lelaki tua yang peramal itu berdenyut dengan senyum jahat di wajahnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa lelaki tua itu meminta Anda mengatur sejumlah besar keberuntungan? Ya, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Apa yang orang tua itu minta untuk kamu atur adalah susunan roh jahat darah yang unik untuk gerbang iblis darahku. Setan Bloodsaw. Banyak pengikut Tao di seluruh medan perang terkejut. Meskipun kebanyakan orang tidak memahami kemampuan arai besar ini, tetapi hanya mendengarkan namanya, arai besar ini tidak baik. Aku mengerti semua. Suara raja terdengar di hati Jian Wushuang. Aku berkata bagaimana dia bisa memiliki darah Sajiao, ternyata dia seorang samen darah. Blood Samen. Jian Wushuang bertanya-tanya untuk sementara waktu. Sue Samen adalah sekte jahat yang hampir tidak bersalah dan hampir semua orang berteriak. Semua orang di gerbang jahat darah adalah setan besar, dan gerbang jahat darah memiliki banyak formasi beracun. Arai roh-roh jahat darah ini adalah salah satunya. Raja menjelaskan, darah iblis-iblis besar, kamu bisa secara paksa memperbaiki semua kekuatan kehidupan dalam cakupan matriks. Kekuatan hidup ini bukan hanya untuk kekuatan bumi, bukan hanya bunga dan pohon, dan bahkan dibungkus manusia dan binatang buas, makhluk hidup, selama mereka memiliki kehidupan dan kehidupan, mereka akan dimurnikan secara paksa. Kumpulan kisah kuno dan modern, jika arai besar ini telah menutupi seluruh Dongtu datang. Ini sudah berakhir, Dongtu datang, sudah selesai. Tidak ada ruang untuk berjuang. Tidak hanya seluruh negara akan menjadi tanah mati, tetapi bahkan semua praktisi dalam sejumlah besar musuh harus dihidupkan kembali menjadi mayat kering dan kemudian mati. Apa yang kamu katakan? Jian Wushuang terkejut. Dongtu datang menjadi mati. Apakah semua orang akan dimurnikan menjadi mayat? Jangan ragu, rangkaian besar gerbang kejahatan darah adalah kejahatan yang sangat beracun. Sekarang ini bukan hanya untuk memperbaiki negara, kata Raja Wang. Mendengar ini, pedang tidak memiliki warna dua sisi dan menjadi sangat sulit untuk dilihat. Dan wajah Leng Di sangat terdistorsi. Guosi, apakah kamu berbohong padaku? Yah, lelaki tua itu tidak membohongimu. Arai besar ini memang bisa menyatukan semua keberuntungan Dongtu datang, tetapi selain keberuntungan, ada beberapa hal lain. Peramal itu mencibir. Jangan lupa, kamu masih memiliki larangan yang ditinggalkan oleh kaisar di tubuhmu. Kamu tidak khawatir bahwa kaisar mendesak larangan dan membunuhmu langsung. Kata Leng Di dengan dingin. Larangan, oh, tidakkah kamu mengatakan bahwa orang tua itu hampir lupa? Ketika saya pertama kali melihat Anda saya baru saja terluka serius. Kekuatan saya jatuh ke dasar lembah, dan bahkan pengorbanan darah banyak rusak. Pada waktu itu, bahkan jika saya bertemu seorang penghormatan Tao biasa hanya bisa melarikan diri. Secara alami, saya membutuhkan penolong untuk menemukan beberapa jenius dan harta bagi saya untuk memulihkan kekuatan saya, serta 99.999 bayi yang baru lahir. Itu sebabnya lelaki tua itu menemukanmu dengan sengaja. Lelaki tua yang peramal itu memandang Leng Di dengan kejam. Leng Di terkejut.
99.999 bayi. Banyak pria kuat yang hadir mendengar ini, dan memandang Leng Di dengan marah. Bertahun-tahun yang lalu, memang ada banyak insiden berani bayi yang baru lahir dirampok di rumah Dongtu datang ke-36, ini juga menyebabkan sensasi pada saat itu. Lebih dari petunjuk, selain itu, insiden perampokan bayi perlahan-lahan menurun dan akhirnya hilang sepenuhnya, dan hal itu tidak ada artinya. Tetapi sekarang mereka akhirnya tahu bahwa insiden bayi yang dirampok itu ternyata adalah kaisar yang dingin. Ketika orang tua itu mendatangimu, Kaisar Timur besarmu baru saja mengalami perubahan besar. Kaisar Qing jatuh dan Kaisar Yun kehilangan jejak. Hanya kau dan Kaisar Xiao yang masih di sana. Pada saat itu, ada orang Xia di Kaisar Tang Timur. Khawatir, ada 3 negara besar lain di luar, situasinya dipertaruhkan, dan Anda telah menyembunyikan ambisi besar, jadi ketika suami Anda menemukan Anda dan mengusulkan untuk menggunakan keberuntungan Dongtu datang untuk meningkatkan kekuatan Anda tidak ada penolakan. Peramal itu mencibir. Tentu saja, agar kamu benar-benar percaya padaku, pria tua itu secara alami harus meninggalkan pegangan di tanganmu, sehingga kamu bisa menanamkan pengekangan di dalamku. Pada awalnya, ketika suamiku masih dalam masa yang lemah, larangan ini memiliki efek penahan yang sangat besar padaku. Aku bahkan tidak berani melanggar perintahmu. Aku takut kamu akan tidak senang dan membunuhku. Ketika Kaisar Xiao menyadari bahwa kamu sedang bertarung ketika Dongtu datang, Qiyun berpikir untuk memalingkan mukanya, Anda meminta saya untuk berurusan dengan Kaisar Xiao Di, dan saya juga melakukannya. Setelah mengusir Kaisar Xiao Di, Dongtu datang jatuh ke tanganmu sendiri, dan kemudian, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, pergi dan kumpulkan banyak harta untuk memulihkan kekuatanku, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatanmu untuk menyatukan Xia Clan, di rumah ke-36 dari dinasti Tang Besar Timur, mengatur 36 pilar sihir surgawi, dan menunggu semuanya siap, dan setelah Anda dan keduanya sepenuhnya siap, memulai pertempuran besar. Haha, gelombang semuanya dilakukan sesuai dengan rencana lelaki tua itu. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa waktu untuk memulai kelompok besar akan maju karena pertemuan rekrutmen ini, tetapi ini tidak terlalu mempengaruhi rencana lelaki tua itu. Adapun pengekangan berat dalam tubuh lelaki tua itu, hei, kamu bisa mencoba mengkatalisasi dan melihat apa yang terjadi. Peramal itu tersenyum dingin. Wajah Leng Di berubah menjadi ungu, tanpa ragu-ragu, langsung mendesak pengekangan berat yang ditinggalkannya di dalam peramal. Tapi pengekangan sudah dipicu, tetapi peramal berdiri di sana tanpa terpengaruh sedikitpun. Bagaimana mungkin? Leng Di tampak luar biasa. Orang-orang di sekitarnya, melihat pemandangan ini, tenggelam ke dasar hati mereka. Bodoh, wanita ini benar-benar bodoh. Raja-rajanya terus mengutuk. Dia adalah seorang Tao yang bahkan belum mencapai Tianzun. Beraninya dia pergi untuk melakukan bisnis dengan orang-orang di Suesamen. Aku juga mengatur susunan roh-roh jahat darah untuk orang lain. Tidak heran kalau putrinya dilahirkan sebagai pendosa sejak lahir. Bodoh. Bodoh sampai ekstrem. Dia benar-benar wanita paling bodoh yang pernah kulihat. Mendengar kata-kata Raja Wang, Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit, dan matanya dingin. Dia sebelumnya mengetahui dari mulut Leng Wang bahwa Leng Rusuang adalah pendosa sejak lahir, dia tidak tahu bagaimana dosa bawaan ini diperoleh, tetapi sekarang dia memahaminya. Jelas, Kaisar yang dingin ini harus sebelum kelahiran dingin seperti es, atau bahkan ketika dingin seperti es, menyembunyikan Kaisar Xiao diam-diam untuk mengatur darah roh-roh jahat, dan untuk merebut banyak bayi yang baru lahir menyembuhkan guru. Dosa bawaan Leng Rusuang semuanya berkat ibunya. Yang konyol adalah bahwa ibunya, Leng Di, hanyalah alat yang digunakan oleh orang lain, tetapi pada akhirnya itu tidak baik sama sekali. Jack, sampah, Dao Yuanzi, Bendi, akan membunuhmu. Mulut Leng Di sangat marah, dan suaranya melonjak. Sosoknya bergetar, dan dia penuh dengan pembunuhan tanpa akhir. Bunuh aku, terserah kamu. Peramal memandang Leng Di dengan jijik. Adapun Dao Yuanzi, itu nama aslinya. Sekarang batalion pembuat darah sudah mulai, dan batalion itu 10%. Aku penguasa batalion ini. Siapa yang berhak membunuhku? Dao Yuanzi bersenandung dengan dingin, dan dengan suaranya jatuh, dari dunia sekitarnya, kegilaan itu digunakan untuk vitalitas tanpa akhir, dan langsung menyerbu langsung padanya dengan kecepatan yang luar biasa.
Vitalitasnya begitu kuat sehingga dalam waktu singkat ia membentuk pesona yang sangat besar di sekitarnya. Pesona ini tidak dapat dihancurkan. Tao Yuanzi dalam pesona itu mengeluarkan tawa pesona jahat, dan kemudian mulai melahap mereka yang gila. Kekuatan kehidupan datang. Dengan masuknya kekuatan kehidupan yang konstan, nafas yang mengerikan dari Yuanzi mulai naik lagi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada saat yang sama suasana Dao Yuanzi mulai meroket, seluruh wilayah dinasti Tang Timur, tanah yang luas, mulai mengering dengan cepat, tidak hanya bumi, tetapi juga banyak bunga dan pohon, dan bahkan banyak jiwa di dinasti Tang Timur. Di sekitar kota kekaisaran, apakah itu banyak pengikut Tao di medan perang, atau prajurit? Yang tak terhitung jumlahnya yang telah mundur ke jarak ekstrim dari kota kekaisaran, mereka semua merasakan vitalitas tubuh mereka sendiri, yang terus-menerus berlalu, meskipun ini berlalu kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi tidak lambat. Dewa senjata jika mereka terus mengalir dengan kecepatan ini, akan butuh kurang dari 1 atau 2 hari bagi mereka untuk mati seumur hidup. Bahkan para Taois itu tidak dapat mendukungnya lama. Adegan ini membuat marah semua orang yang hadir. Mereka yang menonton perang, kompetisi antara dua kubu sebelumnya, mereka tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, tentu saja mereka tidak peduli, tetapi apa yang dilakukan Yuanzi ini mengancam kehidupan mereka sendiri, dan orang-orang ini juga satu persatu geram, Michiko. Suara dengungan dingin tiba-tiba terdengar, berbicara kepada Tuhan Dewa dari neter-neter seperti Su Elingtian. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Dan jangan cepat-cepat, kalau tidak, jika kamu membiarkan tuan rumahku tahu, kamu akan terbunuh. Pria tua berambut putih itu berkata dengan suara dingin. Tuan utama rumahmu. Nah, maksudmu tuan rumah kosong itu. Dao Yuanzi tersenyum dengan acuh tak acuh. Lord of the Nether Temple memang mampu, tetapi sekarang saya mungkin bukan lawannya. Tetapi jangan lupa, sekarang Anda semua di sini dalam susunan arwah penahan darah. Anda benar-benar terputus dari dunia luar, dan Anda tidak dapat mengirim pesan sama sekali. Bagaimana Lord of the Nether Temple tahu apa yang terjadi di sini? Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mengetahuinya, dia benar-benar bergegas, apa yang akan terjadi? Arai roh pencukur darah tidak bisa dihancurkan, belum lagi hanya satu Lord of the Nether Temple. Bahkan jika keduanya terikat bersama, bagaimana mereka bisa menghancurkan arai besar saya? Ketika saya akan melahirkan dinasti Tang duniawi ini, kekuatannya benar-benar disempurnakan, dan tubuh roh jahat yang berdarah ditempa. Pada saat itu, siapa lagi di dunia ini yang bisa menghentikan saya? Dao Yuanzi tertawa terbahak-bahak, dan tidak melihat sedikit pun pada Lord of the Nether Temple. Sial, pria tua berambut putih itu geram, tetapi tak berdaya. Apakah ini medan pertempuran Blood Saman dari Blood Saman? Suara tebal dan kuno berasal dari mulut murid kuno. Mata murid kuno itu dingin, dan 7 bintang 4 di tengah alis semuanya melepaskan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang yang telah mendengar tentang Suesamen sejak awal sangat kejam dan kejam. Mereka akhirnya melihatnya hari ini, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar menghancurkan susunan roh penahan darah ini dengan kekuatan bertarungku saat ini. Ada banyak kekuatan di mata Gutong, di lengannya yang kokoh, kekuatan besar dewa-dewa kuno dengan cepat mengembun. Bahkan jika kekuatan teror belum benar-benar meletus, itu masih menarik semua orang di sekitarnya. Dengan sentuhan ngeri di matanya, Raja Murid Kuno, Yuan Yuanzi yang merentangkan pesona juga memandang murid-murid kuno itu, dengan sedikit kedinginan di matanya. Di antara banyak orang yang hadir, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah murid kuno Wang. Lagi pula, Raja Murid Kuno adalah dewa kuno keluarga kerajaan bintang 7 selama puncaknya. Sebuah eksistensi yang harus dia pandangi, bahkan jika kekuatannya tidak dapat dipulihkan sekarang 10%, tapi masih belum bisa diremehkan. Gutong, sudah tertembak. Misteri kuno, satu jari kesunyian. Lengan emas gelap langsung menunjukkan bahwa kekuatan para dewa kuno yang mengerikan benar-benar bertemu di antara jari telunjuk kanannya. Jari ini mengandung kekuatan pamungkas yang bisa dijangkau oleh murid kuno Wang sekarang. Pada saat yang sama, jari ini juga merupakan trik terkuat yang dapat dilakukan oleh murid kuno Wang. Satu jari, menunjukkan bahwa dunia sunyi. Kekuatan teror telah datang ke pesona di sekitar Yuanzi segera. Ayo, ayo. Dao Yuanzi juga memiliki senyum panik di wajahnya, tanpa rasa takut. Hah, seluruh langit runtuh secara langsung, dan ruang kosong yang luas itu merasuki seluruh medan perang. Namun, di pusat kekuatan ini, Yuanzi masih ditangguhkan di sana,
dan pesona di sekitarnya masih ada, tanpa kerusakan. Sebenarnya utuh. Gutong mengerutkan kening, dengan guntur keemasan gelap berkedip di matanya. Haha, gelombang tidak ada gunanya. Yuanzi dengan senyum gila itu bergema di seluruh dunia. Raja Murid, jika Anda berada di puncak, jajaran roh jahat darah ini tidak sulit untuk Anda. Tapi sekarang kekuatanmu kurang dari 10% dari periode puncak. Diperkirakan bahwa bahkan Lord of the Nether Temple mungkin tidak dapat membandingkan. Sekarang, kamu juga ingin mematahkan pesona arai besarku. Ini konyol. Mata Gutong dingin, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Kali ini, aku tidak bisa menahannya. Dia telah melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak bisa mematahkan pengepungan seluruh tubuh Tao Yuanzi. Jadi tentu saja dia tidak bisa menghentikan roh-roh jahat darah dari penuangan. Semua orang di sekitar saya melihat pemandangan ini sebagai kematian. Paviliun bulan merah bahkan murid-murid kuno yang terkuat, mengerikan, yang memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, tidak ada cara untuk mengambil pesona ini, dan susunan roh-roh jahat darah, lalu perjuangan apa yang mereka miliki. Bisakah itu dilakukan? Kita semua harus mati dalam pesona ini. Di antara kerumunan, saya tidak tahu siapa yang pertama mengatakan sepatah kata, dan semua orang marah pada saat berikutnya. Banyak seni bela diri yang hadir di tempat kejadian semua menunjukkan ketakutan mereka. Bagi seorang pejuang, kematian itu tidak mengerikan, tetapi bisa disempurnakan dengan kehidupan manusia. Mengerikan untuk mati dalam proses mengamati vitalitas Anda terus berlalu, tetapi tidak ada jalan. Buruk, ini adalah hal baik yang kamu lakukan. Xiao Di menatap biru dan menatap Leng Di. Saat ini, Kaisar Leng memiliki kemarahan yang tak ada habisnya dan kebencian di matanya. Tetapi lebih lagi, dia bingung. Tak berdaya, bahkan murid kuno yang terkuat pun tidak berdaya, dan yang lainnya secara alami tidak berdaya. Saya hanya bisa menyaksikan vitalitas saya dan diserap langsung oleh Yuanzi itu. Menunggu kematian, kata itu datang ke hati semua orang yang hadir. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mati. Menunggu kelompok roh jahat darah untuk memurnikan mereka, dan kemudian digunakan oleh Yuanzi untuk membuat apa yang disebutnya tubuh iblis jahat darah. 99% putus asa di hati mereka. Raja Wang, mungkinkah untuk mematahkan pengepungan Dao Yuanzi, dan susunan arwah pencukur darah ini dapat dihancurkan? Jian Wushuang memegang dingin seperti embun beku di lengannya, tetapi di lubuk hatinya dia berkomunikasi dengan kesadaran Raja Wang. Jian Wushuang, apa yang akan kamu lakukan? Suara raja juga terdengar berat di hati Jian Wushuang. Aku ingat kamu pernah berkata bahwa jika kamu harus mati, kamu bisa secara paksa melahap setetes darah dan benar-benar mendapatkan vitalitas. Kata Jian Wushuang datar. Kata-katanya begitu, tetapi situasi yang dihadapi belum tentu mematikan bagimu, kata Raja Wang. Oh, Jian Wushuang melihat. Jian Wushuang, jika kamu mendengarkan aku di masa depan, aku berjanji kamu bisa mengambil pacar kecilmu hidup dan berjalan keluar dari jajaran roh jahat darah ini. Game pesawat, hanya kita berdua, bagaimana dengan yang lain? Tanya Jian Wushuang. Kali ini, kamu masih punya mood untuk mengendalikan orang lain, memang benar untuk menjaga dirimu sendiri. Wang minum rendah. Lalu, jika saya secara paksa menyerap semua tetes darah, dan setelah kekuatan melonjak, apa peluang untuk mematahkan pesona Yuanzi? Tanya Jian Wushuang lagi. Pesona Yuanzi itu disebabkan oleh arai roh menggigit darah jahat. Itu tidak sepele. Bahkan murid kuno Wang tidak bisa keluar semua untuk menyebabkan kerusakan pada pesona itu. Jika Anda secara paksa menelan semua darah, kekuatan bertarung yang meletus dalam waktu singkat mungkin lebih kuat dari murid kuno Wang saat ini, tetapi kemungkinan memecahkan pesona paling banyak hanya 10%. Yi Cheng, gumam Jian Wushuang, tetapi ada sedikit kebulatan tekad di matanya. Cukup. Jian Wushuang, bagaimana menurutmu? Wang terkejut. Jika bahkan tidak ada jejaknya, mungkin aku akan mendengarkanmu dan melarikan diri dengan es. Tetapi mereka yang tinggal di dinasti Tang Timur sekarang memiliki saudara lelaki saya, Kaisar Xiao Senior, dan Kaisar yang memiliki kebaikan kepada saya. Jing Senior, serta dua saudara lelakiku, yang lahir dan mati, ada di sini, dan ada miliaran dan miliaran orang tak bersalah. Bagi mereka, jangan katakan peluang 10%, bahkan jika itu kesempatan ke-100, 10.000, itu lebih dari cukup bagi saya untuk melawan semuanya. Suara Jian Wushuang dingin, dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia,
yang paling penyayang, persaudaraan, perasaan intim, dan dia merawatnya di awal dan bahkan menyelamatkan hidupnya. Semua ini, dia ingat. Sekarang, dia masih punya kesempatan, dia bisa mencoba bertarung lagi. Meskipun upaya ini, harga yang dia bayar akan sangat besar, dan peluangnya untuk menang hanya 10%, tetapi dia pasti tidak akan ragu untuk mencoba. Jika dia mengabaikan kedua saudara lelakinya, juga saudaranya, Kaisar Xiaodi, dan pergi sendirian dengan dia tidak bisa melakukannya. Jian Wushuang, apakah Anda benar-benar memutuskan? Suara Raja Wang mengambil suara yang bermartabat. Pada saat ini, ia tidak membujuk Jian Wushuang lagi. Dia menghormati pilihan Jian Wushuang. Raja Wang, jika aku gagal nanti, kamu sedingin mungkin dan mencoba untuk keluar dari sini. Raja Wang, jika aku gagal nanti, kamu sedingin mungkin dan mencoba untuk keluar dari sini. Suara polos Jian Wushuang terdengar di jantung Raja Wu, tetapi Raja Wang bisa mendengar bayangan suara Jian Wushuang. Oke, aku akan melakukan yang terbaik, He Wang fokus. Jian Wushuang tersenyum sedikit, tetapi melihat dingin di tangannya. Menundukkan kepalanya, Jian Wushuang mencium bibirnya sedingin dan kemudian melambaikan tangannya, meletakkan di punggung raja. Setelah melakukan semua ini, Jian Wushuang memejamkan matanya, dalam tubuhnya, dalam paket kekuatan darah yang tak ada habisnya, dari Dewa Kuno Luo Zhen dari keluarga kerajaan Bintang 8, hanya 70% dari warisan yang tersisa. Darah diam-diam tergantung di sana. Mengambil napas dalam-dalam, saat berikutnya kekuatan darah di tubuh Jian Wushuang langsung menutupi setetes darah, dan tanpa ragu, menelan setetes darah itu sepenuhnya. 70% dari kekuatan esensi dan darah diserap secara paksa. Bangrong gelombang kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari para dewa kuno, dibuka secara tak sengaja di tubuh Jian Wushuang. Kekuatan dewa kuno ini juga dibuang ke dunia luar di sepanjang tubuhnya, mengguncang dunia dan membuat orang-orang di lapangan hampir putus asa, menatapnya ke arah yang sama. Ketika mereka menyadari kekuatan mengerikan yang terpancar dari tubuh Jian Wushuang, hati orang-orang di sekitar mereka bergetar, dan wajah semua orang menunjukkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan yang Jian Wushuang telah pancarkan dari tubuhnya saat ini bahkan lebih kuat daripada murid kuno Wang yang baru saja meledak. Pedang yang tak tertandingi, Kaisar Xiaodi dan Yun Di juga menyikat mata mereka pada tubuh Jian Wushuang. Mereka sudah hampir putus asa, dan ketika mereka melihat kekuatan mengerikan yang meletus dari Jian Wushuang, mereka merasakan sedikit harapan di hati mereka lagi. Meskipun harapan ini sangat kecil, dan kecil dapat dipertahankan, itu tetap membuat jantung mereka berdetak kencang. Pria kecil yang hanya kekekalan di depannya telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran hari ini. Dari awal konferensi perekrutan, upacara-upacara pertunangan membawa keluar paviliun suci yang menakjubkan yang berisi 13.800 pangeran. Kemudian, di alam kekekalan, ia bermain melawan Siamang, yang dipuji sebagai jenius pertama di dunia yang lebih tua dan berhasil menembus untuk mencapai tingkat Tao. Namun, ia mengguntur Siamang dan bahkan hampir membunuhnya dengan cara Thunder. Setelah perang meletus sepenuhnya, ia berperang melawan 3 Taois saja, dan dalam satu pertemuan tatap muka, membunuh satu dari yang lain. Tuan Fujun aktif selanjutnya, Legiun Abadi suku Xia dikirim, dan medan perang benar-benar miring. Kubu Kaisar Xiao dikalahkan. Pada saat ini, Jian Wushuang berdiri lagi dan bekerja sama dengannya untuk duduk di atas cacing dan hewan besar. Deru serangan sadar dan serangan sonik, setelah kematian, memusnahkan seluruh pasukan Legiun Abadi dari orang-orang Xia. Balikkan segalanya dalam satu gerakan. Dan sekarang, ketergantungan terbesar orang-orang Xia di tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, leluhur tua Xia Yong yang telah menerobos untuk mencapai tingkat Taoisme datang secara langsung. Akibatnya, pedang itu masih tak tertandingi. Ini jelas hanya sebuah alam abadi, tetapi saya tidak tahu metode apa yang telah digunakan untuk meletus kekuatan tempur yang luar biasa mengerikan. 3 jari ditampilkan satu demi satu. Bahkan hanya bisa membayar mahal untuk melakukan rahasia penyelamatan nyawa, yang beruntung bisa lolos dari hidupnya. Semuanya adalah keajaiban, tetapi semua itu terjadi padanya. Sekarang, ketika semua orang tidak ada hubungannya dengan jajaran roh-roh jahat darah di depan mereka, dan hanya bisa menunggu kematian, pedang ini tak tertandingi, dapatkah sekali lagi membuat langkah yang mengejutkan dan menciptakan mukjizat yang luar biasa lagi?
Di Kamsia, beberapa pria kuat Xia yang masih hidup berkumpul bersama, dan pada saat ini semua memandang Jian Wushuang. Binatang kecil itu telah mencapai titik seperti itu. Gelombang apa yang bisa dia kirimkan? Apakah dia benar-benar dapat menghancurkan elemen itu? Kata Xia Tao dengan dingin. Aku berharap dia bisa. Xia Yong berdiri di belakang, menatap Jian Wushuang, matanya dingin, jika dia bisa menghancurkan Dao Yuanzi, itu juga akan menyelamatkan kita. Adapun kebenciannya dengan orang-orang Xia saya, dia akan menunjukkan begitu banyak berarti, cara itu sangat mudah digunakan. Menurut perkiraan orang tua itu, bahkan jika dia benar-benar bisa membunuh Dao Yuanzi, hidupnya sendiri harus dilemparkan ke sana, dan kita menyelamatkannya untuk membalas dendam. Mata yang tak terhitung jumlahnya, dengan harapan, dengan emosi yang sangat kompleks, semuanya membeku di Jian Wushuang. Saat ini, pedang tak tertandingi, tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Setelah secara paksa menyerap semua 70% sisa esensi dan darah Raja Luozhen, kekuatan besar dewa-dewa kuno mengalir liar di tubuhnya, membawa dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya ke tubuhnya. Dia mengepalkan tekanannya dan menahannya bertindak dalam tubuh, nyaris tidak bisa mengendalikan kekuatan para dewa kuno ini. Di luar, yang lain hanya memperhatikan bahwa napasnya telah melonjak berkali-kali, dan pada saat yang sama pola bintang berujung 4 di tengah alisnya telah berubah. Lagi, sebelum secara paksa menelan 30% dari esensi, Jian Wushuang hanya mencapai tingkat atas dari 4 bintang, tetapi sekarang di tengah alis, bintang kelima telah terkondensasi secara instan, dan bintang keenam telah terkondensasi lagi. Satu langkah, tetapi masih tidak berhenti, kekuatan dewa kuno yang tersisa, tetapi dengan gila mengembun menuju bintang ketujuh. Namun pada akhirnya, bintang ketujuh gagal mengembun, hanya menyisakan sedikit bayangan hantu. Jantungku berdegup kencang 6 bintang. Dewa kuno keluarga kerajaan bintang 6. Bahkan dekat dengan Seven Stars. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Jian Wushuang dalam waktu singkat setelah benar-benar mengkonsumsi setetes darah. Pada saat ini, dia berdiri dengan mata terpejam, tetapi tubuhnya sedikit gemetar, yang disebabkan oleh rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mata orang yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di tubuh Jian Wushuang, bahkan Dao Yuanzi dalam pesona tidak bisa membantu melihat Jian Wushuang. Akhirnya, mata Jian Wushuang terbuka. Pada saat pembukaan, sinar cahaya keemasan gelap yang tampaknya menghancurkan langit meledak melewati kedalaman murid-muridnya. Halo, rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan Jian Wushuang pada saat dia membuka matanya, dia tidak bisa menahan suara gemuruh yang cukup untuk mengejutkan dunia. Deru ini adalah deru tekad Jian Wushuang untuk mati, menahan saudara laki-lakinya untuk hidup dan mati, kakak laki-lakinya, dan Kaisar Xiao dan Kaisar Jing yang ramah terhadap diri mereka sendiri. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Pada saat yang sama, itu juga suara teriakan miliarder orang tak berdosa dari Dongtu datang ke Yuanzi itu. Raungan ini menangis hantu dan dewa, menyapu 8 tanah terlantar dan 6 berkah, semuanya lahir. Ini juga mewakili guntur urat dari Jian Wushuang. Raungan ini terdengar selama 9 hari, dan berisi kekuatan dewa-dewa kuno yang keluar, dan bergegas maju pertama kali. Berdiri di depan Jian Wushuang, secara kebetulan, adalah arah suku Xia. Raungan datang, dan kekuatan para dewa kuno menghantam mereka sesegera mungkin. Tidak, beberapa orang Xia yang kuat, termasuk Xia Yong yang terkuat, membuat jeritan yang mengerikan saat ini. Dan tubuh mereka hancur seperti potongan kertas di badai yang dibentuk oleh raungan. Setelah raungan, tempat-tempat di mana orang-orang Xia yang kuat berada telah lama kosong. Xia Yong, nenek moyang orang-orang Xia, Xia Tao, pemilik saat ini dari orang-orang Xia, dan Xia Ming, pemilik sebelumnya, semua dalam oman. Hancur, teriak, di dunia ini, untuk waktu yang lama. Seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya hadir, dalam deru ini, semua bergetar dengan gemetar dari hati. Kekuatan Oman sendirian menyebabkan orang-orang Xia berdiri di atas kuat Tao, bahkan bentuk dan dewa Xia Yong yang telah memasuki tingkat surga. Kekuatan apa ini? Dewa kuno di puncak 6 bintang, bahkan dekat dengan 7 bintang. Meskipun itu adalah murid kuno dari dewa kuno dari keluarga kerajaan bintang 7, aku tidak dapat tidak terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dimengerti, lelaki kecil ini seharusnya memiliki darah warisan yang ditinggalkan oleh dewa kuno,
dan dewa kuno itu pasti sangat kuat, dan mungkin bahkan lebih kuat dari puncakku. Sayangnya, dengan setetes esensi dan darah yang diwariskan, si kecil ini akan dapat mencapai tingkat Dewa Bintang 6 kuno bahkan yang paling lemah di masa depan, tetapi sekarang dia akan secara paksa mengonsumsi tetesan esensi dan darah itu, dan tidak hanya menyelesaikan esensi darah. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menyelamatkan hidupnya. Gutong mengerang diam-diam, tetapi dia juga mengerti bahwa Jian Wushuang tidak punya pilihan dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Hanya bisa secara paksa melahap kekuatan dewa kuno setetes darah, dan kemudian mendapatkan secercah vitalitas. Esensi yang diwariskan dan darah hanya dapat disempurnakan oleh satu orang, jika tidak, setetes esensi dan darah yang diwariskan cukup untuk mengembalikan kekuatanku hingga setidaknya 50%. Akan lebih mudah untuk menghancurkan susunan roh-roh jahat darah ini, tetapi sekarang, saya hanya bisa mengandalkan pria kecil ini, kata Gutong diam-diam. Antara langit dan bumi, mata semua orang terfokus pada Jian Wushuang. Sebelumnya, mereka hanya memiliki harapan yang samar, dan mereka merindukan Jian Wushuang untuk membuat mukjizat lagi, tetapi sekarang mereka merasakan kengerian Jian Wushuang dan kekuatan raungan. Harapan di hati mereka semakin kuat dan kuat. Mungkin Jian Wushuang benar-benar bisa melakukan keajaiban lagi. Dalam kehampaan, setelah raungan, kekuatan dewa kuno yang menjulang tinggi di Jian Wushuang juga sedikit mereda. Dia mendongak dengan sengit, dan tampak dingin dengan mata membunuh yang tak berujung ke arah Tao Yuanzi dipesona. Lulus. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak. Pedang langkah demi langkah yang tak tertandingi, setiap langkah memecahkan kehampaan dengan kekuatan yang berat, setiap langkah dengan mudah melintasi ribuan mil. Hanya dalam beberapa langkah, dia sudah muncul di depan antarmuka simpul di mana Yuanzi berada, dan kemudian dia melemparkan tangannya tiba-tiba dan melemparkan Streamer. Apa yang dia lempar? Semua orang menatap Jian Wushuang, dan tentu saja mereka memperhatikan pergerakan Jian Wushuang. Mereka semua melihat Streamer dan ingin mengetahui apa Streamer itu. 101 derajat favorit, presiden yang bandel tergantung pada saya segera mereka melihatnya dengan jelas. Ternyata itu adalah gambar yang indah, dengan pedang dilemparkan ke atas di kedua arah. Gambar itu benar-benar dibuka, dan langsung menghilang ke dunia sekitarnya. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya tentang langkah Jian Wushuang. Berdengung gelombang cahaya aneh bersinar tiba-tiba, langit tanpa akhir di atas mereka, tetapi tiba-tiba mulai berubah. Apa yang terjadi? Ini? Apa ini? Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menyaksikan dengan ngeri apa yang terjadi di langit di atas. Bahkan Dao Yuanzi di pesona itu mendongak. Saya melihat bahwa langit yang luas telah sepenuhnya digantikan oleh dunia gulungan yang besar dan indah. Dunia gulir ini tersebar di seluruh langit, dan mengalir perlahan seperti air. Semua orang di bawah memandangi gulir yang sangat besar ini. Setiap kali, semua orang segera melihat dunia yang besar dan sulit dipercaya. Di dunia ini, ada gunung dan air dan pemandangan yang indah. Di dunia besar ini, yang paling mencolok adalah 9 benua yang tersebar di 9 sudut berbeda. Di antara 9 benua ini, area salah satu dari mereka jauh lebih besar daripada dinasti Tang Timur dan bahkan melampaui seluruh dunia yang lebih tua. Ada kota yang tak terhitung jumlahnya dan banyak orang di 9 benua. Semua orang seperti yang asli, sama seperti para pejuang di dunia kuno, nafasnya sangat arogan. Tidak ada yang bisa membenamkan diri dalam dunia gulir yang sangat besar ini. Pada saat ini, di medan perang, Jian Wushuang yang datang ke Dao Yuanzi di sampingnya. Telapak tangan kanannya telah terangkat, dan karena dengan paksa menelan semua esensi dan darah, kekuatan dewa kuno telah melonjak berkali-kali. Pada saat ini, kekuatan kuno gila dewa datang ke telapak tangannya. Di telapak tangan Anda, murid mata emas gelap Jian Wushuang tiba-tiba menatap Dao Yuanzi di pesona, tapi di matanya ada kilatan emas yang tajam. Gambar Sanhese. Gunung dan sungai adalah telapak tangan, Kyushu adalah India. Pedang Wushuang memuntahkan kata demi kata, masing-masing berisi kekuatan sihir. Khusus, saat ia memuntahkan kata demi kata, di dunia gambar di langit yang tak berujung, 9 raksasa jauh lebih besar dari dunia yang lebih tua. Benua, salah satunya, tampaknya benar-benar hidup, dan bahkan perlahan-lahan muncul dari dunia gulir. Artis terkuat gemuruh dari dunia gulir, benua benar-benar datang sepenuhnya. Jelas, itu hanya benua yang seharusnya tidak ada dalam gulir gambar. Pada saat ini, itu benar-benar membebaskan diri dari dunia gulir gambar.
Meskipun telah menyusut berkali-kali ketika keluar, masih menutupi kota kekaisaran besar. Sangat mengerikan, semua orang di tempat kejadian merasakan kekuatan menyeramkan, yang berasal dari benua yang perlahan-lahan turun. Ya Tuhan, di sini, apa artinya ini? Benua, atau dunia, ternyata itu benar, luar biasa, ini artinya luar biasa. Ada semburan auman yang tak bisa dipercaya, meledak di seluruh dunia. Cara teror melebihi cara yang dibayangkan oleh semua yang hadir. Meskipun Xiaodi, Yundi, dan lainnya memiliki banyak informasi, mereka belum pernah melihat cara yang luar biasa. Benua nyata benar-benar datang dari dunia gulir. Meskipun Dao Yuanzi yang berada di tengah-tengah rapat umum, ketika dia melihat kepalanya, benua yang agung mendarat langsung, dan dia masih linglung. Ini berarti bahkan dia agak ngeri. Saat ini, pedang tak tertandingi, tubuh dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Michiko, raungan memekakkan telinga keluar dari mulut Jian Wushuang, dan badai kepunahan kembali menggulung langit dan bumi. Kamu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Jangan letakkan susunan penghasil darah ini, dengan biaya miliaran jiwa, untuk mempromosikan apa yang kau sebut iblis penahan darah. Untuk dinasti Tang Timur, untuk miliaran jiwa, kamu harus mati. Langit dan bumi Kyushu, Qingzhou adalah India, satu segel membuka langit. Boom, benua dari gulir gambar telah sepenuhnya tiba. Gunung dan sungai yang tak berujung membagi dunia Kyushu. Gunung dan sungai adalah telapak tangan, Kyushu adalah India, dan perusahaan diciptakan. Ini adalah peta Sanhesa. Ini adalah harta ketiga yang diberikan Xuan Yi kepada Jian Wushuang, dan itu juga yang paling berharga. Harta ini sendiri merupakan dunia yang hebat, dan dunia membagi Kyushu, yang berisi misteri tertinggi dan segel Kyushu. Jian Wushuang juga tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan harta ini sebelum dimulainya konferensi trik ini, dan kemudian dia dengan sengaja belajar selama 3 tahun sebelum dia menguasai bentuk pertama dari segel Kyushu. Tetapi bahkan jika Anda sudah menguasainya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkannya. Lagi pula, kekuatan spiritual yang diperlukan untuk menggunakan peta masyarakat Sanhe untuk menampilkan segel Kyushu terlalu besar. Ambang pintu jauh lebih tinggi daripada formasi pedang 9 hari dan bahkan 3 jari para dewa kuno. Sampai sekarang, Jian Wushuang menyerap semua esensi darah Raja Luo Zhen dan mengirimkan kekuatan para dewa kuno di puncak 6 bintang. Gaya ini menggunakan Qingzhou di antara Kyushu sebagai segel. Disebut Kei Tianyin, satu cetakan, Kei Tian. Sebuah benua raksasa datang dari dunia gulir. Pada saat ini, langit dan bumi berteriak, dan orang-orang bergidik. Pada dinasti Tang Timur, miliaran makhluk hidup yang jauh dari segala penjuru dari ke-36 rumah tampaknya merasakan kedatangan benua ini, dan semua hati mereka menderu dan meraung dengan raungan yang tidak rela. Langkah ini adalah langkah terkuat oleh Jian Wushuang dengan tekad dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini mewakili keinginan dan doa miliaran makhluk hidup dari Dongtu datang. Langkah ini merupakan kemarahan terbesar terhadap Yuanzi atas nama Changsheng. Semua orang, dengan harapan tanpa akhir, membeku di benua raksasa itu. Benua Qingzhou itu juga memiliki teror yang menakutkan, tetapi waktu langsung menekan pesona di mana Dao Yuanzi berada. Pasukan kekerasan mencekik ruang dalam sekejap, menyebabkan ruang di sekitarnya jatuh dan langsung hancur menjadi bubuk. Seluruh medan perang diliputi oleh kekuatan kekerasan ini. Semua orang di medan perang sudah mundur ke jarak yang sangat jauh, hanya menyisakan Jian Wushuang dan medan perang yang dalam Yuanzi. Mata tanpa pedang berwarna merah tua, dan wajahnya terdistorsi dengan gila-gilaan. Telapak tangannya merah, dan aliran kuat kekuatan dewa-dewa kuno tergabung secara gila-gilaan ke telapak tangan, yang membuat benua Qingzhou turun dari dunia gulungan, lebih kuat. Nah, bagaimana dengan dewa kuno dari 6 bintang, pintu darah iblis darahku roh-roh besar, sekali terbentuk, tidak bisa dihancurkan, Anda tidak dapat menghancurkan. Tao Yuanzi dalam pesona mengeluarkan jejak desis, melolong, tetapi dengan keyakinan mutlak. Daming dengan angin arai roh iblis darah adalah garis pertempuran sengit-sengit dari iblis darah. Arogansi susunan besar ini tentu saja bukan masalah kecil. Kekuatan dewa-dewa kuno di puncak 6 bintang yang diungkapkan oleh pedang saja Wushuang tidak cukup untuk sepenuhnya menghancurkan arai ini. Haha, gelombang-gelombang tidak berguna, tidak berguna. Semua orang tidak berguna. Dinasti Tang Tiongkok Timur ini pasti akan menjadi makanan bagi tubuh iblis-iblis darahku.
Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dao Yuanzi menggeram dengan panik dalam pesona itu, dan pesona itu melepaskan cahaya yang lebih cerah. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Mungkin tidak begitu. Suara Jian Wushuang seperti ledakan guntur di bawah langit yang cerah, menutupi semua suara antara langit dan bumi, dan terdengar langsung di telinga Yuanzi itu. Benua Qingzu yang besar, ditutupi oleh paksaan yang melonjak, mengikuti kekuatan yang telah terakumulasi di benua Qingzu ini tiba-tiba meletus. Langkah Jian Wushuang yang paling kuat akhirnya terwujud. Klik, sebuah suara halus terdengar tiba-tiba, tetapi di medan perang yang besar ini, suaranya sangat keras dan sangat menarik. Suara ini membuat banyak penonton menyaksikan tawa dan kejutan dari kejauhan. Dao Yuanzi, yang berada di pesona, sangat marah ketika mendengar suara ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dao Yuanzi mengeluarkan dua raungan berturut-turut, suaranya mengejutkan, suaranya keras, dan mata serta muridnya bahkan merupakan pembawa yang telah ia kembangkan sejauh ini. Dia tidak dapat berpikir dulu bahwa semua ini benar. Dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk nyaris tidak menghancurkan kekuatan tempur Dewa Bintang 6 kuno bahkan bisa menembus pengaturan rumit dari roh-roh jahat darah dengan bantuan 36 kutub sihir. Jangan, Dao Yuanzi mendongak dengan ganas, tetapi melihat ke arah dunia gulir di langit atas. Dunia gulir sangat mengejutkannya sehingga dia bahkan merasa luar biasa. Dan bentangan napas kuno yang muncul dari dunia gulir memberi Dao Yuanzi sedikit tebakan di hatinya. Hancurkan kekayaan ilahi. Assassin Night League, dunia gambar ini adalah harta karun kekacauan. Bagaimana mungkin? Dao Yuanzi benar-benar gila, dia bahkan merasa bahwa seluruh dunia gila. Tidak mungkin, tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang memiliki kekacauan dewa harta karun? Di mulutnya, jeritan dan jeritan keluar satu demi satu, dan tubuh dan pikirannya bergetar liar. Dia yakin bahwa susunan arwahnya yang gemetaran tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan Dewa Kuno Bintang 6 yang diucapkan Jian Wushuang dengan bantuan kekuatan eksternal saat ini. Tanda seru, Chaos Divine Treasure adalah harta, yang lebih tinggi daripada Bloodsucker Armor di tangannya. Menunggu harta, bahkan di dunia luas yang dia tahu, sangat langka dan seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini. Tetapi kenyataannya, Jian Wushuang bahkan datang dengan satu klik. Gelombang-gelombang pesona Dao Yuanzi di sekitar tubuh terus-menerus mendengar suara fragmentasi, dan retakan segera menyebar ke seluruh pesona, dan seluruh pesona sudah diambang kehancuran. Tidak, jangan, Dao Yuanzi berteriak ngeri, tapi pesona itu tidak mematuhi perintahnya, tamparan. Suara renyah terdengar, dan seluruh pesona benar-benar rusak. Pesonanya rusak, dan tidak ada yang di depan Dao Yuanzi untuk menolak. Pergi mati. Jian Wushuang mengeluarkan raungan guntur. Benua Qingzu yang besar menekan tubuh Dao Yuanzi secara langsung pada waktu itu. Kekuatan yang menakutkan, menghancurkan seluruh tubuh Dao Yuanzi dan menghancurkannya hanya dalam beberapa saat. Aku tidak mau, tidak didamaikan. Li Xiao gila keluar dari mulut Dao Yuanzi, membunyikan langit. Tapi setelah ini Li Xiao dikeluarkan, itu hanya berlangsung sesaat, dan tubuh Dao Yuanzi sangat ditekan ke tanah di bawah oleh daratan Qingzu. Di seluruh tanah, sebuah lubang yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Ukuran lubang ini setidaknya menembus puluhan ribu mil. Benua Qingzu yang besar menghilang ke langit, dan dasar lubang tidak memiliki suara sama sekali. Hanya Jian Wushuang yang berdiri sendiri di medan perang besar. Segala sesuatu di dunia ini sunyi. Di atas kekosongan di atas, dunia gulir besar perlahan runtuh, dan akhirnya menjadi gulir, perlahan jatuh. Dinasti Tang Timur, 36 rumah, 36 pilar pola-pola misterius dan pola-pola misterius telah sepenuhnya meledak. Lapisan pesona abu-abu kabur yang merasuki seluruh Tang Timur perlahan menghilang. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dinasti Tang Timur telah menyadari bahwa vitalitas mereka telah berhenti mengalir. Adegan ini membuat semua orang senang. Gigitan darah jahat meledak, pecah. Di medan perang besar itu, mata semua orang terkejut tidak seperti sebelumnya, menatap sosok muda di inti medan perang. Pedang itu tak tertandingi, hanya sedikit keabadian. Dia benar-benar, sekali lagi menciptakan keajaiban luar biasa. Pada saat ini, mata Jian Wushuang juga melihat ke arah kerumunan, matanya dengan niat baik, dan sedikit senyum di wajahnya. Pedangku tidak tertandingi dan aku tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saudaraku. Tidak sebelumnya, dan tidak pernah lagi.
Sebuah suara samar keluar dari mulut Jian Wushuang, tetapi suara itu sedikit lega. Kerumunan bersorak oleh tanah longsor dan tsunami. Bos, Wang Yuan dan Yang Zaixuan bahkan lebih terkejut. Sebelum pertempuran berturut-turut, tingkat pertunangan terlalu besar, mereka berdua tidak memiliki ruang untuk campur tangan sama sekali, dan mereka hanya bisa tinggal di luar medan perang dan menonton. Ketika mereka melihat Jian Wushuang dalam krisis, mereka juga sangat marah dan gugup. Sampai sekarang, melihat Jian Wushuang menciptakan keajaiban lagi, membunuh Yuanzi dan menghancurkan roh-roh jahat darah. Selain itu, mereka berdua sangat gembira dan ingin bergegas menuju Jian Wushuang untuk pertama kalinya. Jangan pergi. Tiba-tiba minuman dingin berdering, dan Tuan Wang Yuan serta Dan Zun mengulurkan tangan dan menghentikan mereka. Ada apa? Wang Yuan bertanya dengan bingung. Dan Zun tidak menjawab, tetapi wajahnya sangat bermartabat. Tidak hanya dia, tetapi juga Gu Tong, Xiao Di, Yundi dan lainnya yang hadir. Mereka kuat dan berpengetahuan luas, sehingga mereka dapat melihat bahwa situasi Jian Wushuang saat ini tidak seoptimis kelihatannya, bahkan dapat digambarkan sebagai sangat buruk. Pisau tentara khusus, jadi. Setetes esensi dan darah yang kuat, ditelan secara paksa. Gu Tong menggelengkan kepalanya diam-diam. Kekuatan kengerian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dalam keadaan abadi. Pedang yang tak tertandingi, Xiao Di tampak agak jelek dan sedikit merasa bersalah. Dan tidak jauh dari Jian Wushuang, tubuh besar raja berdiri di sana, dan mata merah membeku di tubuh Jian Wushuang. Adapun dinginnya salju di punggung raja, dia masih koma, dan raja telah mengirimnya ke Xiao Di. Bagaimanapun, fagositosis darah jahat sekarang telah dipatahkan, dan raja para raja tidak perlu melarikan diri dengan salju. Nak, aku menasehati kamu, tetapi kamu tidak mendengarkan, kamu harus membunuh pahlawan, sekarang tidak apa-apa, nyawa orang lain diselamatkan, apakah nyawamu sendiri bisa diselamatkan, tidak diketahui. Wang bergumam, di pusat medan perang, tubuh Jian Wushuang berdiri dengan tenang, dan di permukaannya tenang, tetapi hanya Jian Wushuang yang tahu dampak mengerikan apa yang dideritanya di dalam. Kekuatan dewa kuno yang terkandung dalam pewarisan esensi dan darah Raja Luo sekarang menjadi pembalasan gila-gilaan. Serangan semacam ini menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Jian Wushuang hanya merasa bahwa dia telah membakar semua organ internalnya. Dalam sekejap, semua organ dan tulang di seluruh tubuhnya hancur di bawah serangan gila ini. Tidak mungkin. Jian Wushuang tersenyum pahit. Dalam kehampaan, semua orang menatap Jian Wushuang, dan sekarang mereka ada di depan mata mereka. Oh. Dengan suara rendah, tubuh besar Jian Wushuang itu sengit untuk sementara waktu, dan kemudian spar itu berbelok langsung ke langit. Langit dipenuhi dengan darah dan kabut dari pusat medan perang, tetapi semua orang di sekitarnya terkejut. Bos, Wang Yuan dan Yang Zaixuan bahkan lebih terkejut. Saudaraku, Sue Lingtian terkejut, dan pada saat ini, raja-raja yang telah tinggal di kekosongan di dekatnya, cahaya terang melintas di mata merah itu, terkunci di depan, dia bisa melihat bahwa dalam kabut darah, ada setetes yang cukup mencolok darah emas gelap. Langit dan kabut darah yang diubah oleh Jian Wushuang semuanya berwarna merah cerah, hanya setetes darah berwarna keemasan gelap. Setelah beberapa saat, raja-raja bergerak langsung. Saya melihat tubuhnya yang besar muncul seketika, muncul seperti cahaya elektrooptik di bawah langit, dan kemudian mengambil seteguk besar, langsung menelan setetes darah emas gelap dengan petak kabut darah, sementara banyaknya tentakel juga bergegas keluar. Tentakel ini menggulung cincin Qian Kun yang unik pedang, menggulung peta gunung yang jatuh dan klub sungai, dan menggulung harta Qian Kun Ring dan Yue pergi setelah kematian Yuanzi. Tahun-tahun saya adalah seorang mahasiswa kedokteran 2 setelah semua ini selesai, raja-raja berteriak di langit, dan kemudian tubuhnya yang besar terkulai ke tanah. Membenturkan gelombang-gelombang raja-raja langsung menembus ke lantai dasar di bagian bawah lubang, dan mengayun ke tanah dengan kecepatan yang menakjubkan, hanya sesaat usaha menghilang ke dalam rentang persepsi semua orang. Adegan ini membuat semua orang di adegan itu tidak sadar. Tetapi saat berikutnya, hampir semua orang sampai pada suatu kesimpulan. Jian Wushuang sudah mati. Berubah menjadi kabut langit, orang mati tidak bisa lagi mati. Dan setelah dia meninggal, Wom dan bis yang dia duduki, melarikan diri dengan harta karun dan harta karunnya, dan banyak harta yang tersisa setelah kematian Dao Yuanzi. Seluruh dunia benar-benar sunyi. Buruk, ini adalah hal baik yang kamu lakukan.
Xiao Di memandangi kaisar di depannya dengan amarah dan amarah. Di wajah Leng Di yang cantik, pada saat itu terlihat menyedihkan, dan matanya kosong, tidak peduli bagaimana orang di sekitarnya. Memandangnya, dia acuh tak acuh. Dalam hatinya sendiri, dia sudah dalam kondisi siksaan. Selanjutnya, Kaisar Xiao menembak jatuh untuk menekan Kaisar Leng, dan Kaisar Leng tidak menolak sama sekali. Gelombang Xuan Yi, saya telah melakukan yang terbaik dalam pertempuran hari ini. Kesepakatan antara Anda dan saya akan berakhir. Titik. Setelah murid kuno Wang mengirim pesan kepada Xuan Yi, dia langsung melambaikan kekosongan dan menginjakkan kaki di lubang cacing ruang untuk pergi. Pada langkah ini, perang terkenal di dunia ini yang cukup untuk mengguncang semua dunia kuno, saat Yuanzi terbunuh, Jian Wushuang sekarat kembali, dan serangga dan binatang menggulung semua harta dan melarikan diri, dan akhirnya melukis periode. Sudah berakhir. Pertempuran yang luar biasa ini akhirnya berakhir. Ada terlalu banyak tikungan dan tikungan dalam pertempuran ini. Pedang itu tak tertandingi. Itu benar-benar jenius tak tertandingi, jenius tak tertandingi jauh di luar imajinasiku. Sayangnya, jenius ini akhirnya mati. Sayang sekali. Di antara erangan orang yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran ini telah selesai.